di majlisul ilm, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmah baru, taufik baru dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, maka nikmah-nikmah Allah ini sangat patut, bahkan wajib kita untuk mensyukurinya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik untuk datang ke majlisul ilm, mungkin saat ini kita sedang ngobrol, berbincang-bincang, membicarakan hal yang tidak berguna, bahkan bisa jadi kita membicarakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmah ini, karena Allah berjanji apabila kita mensyukuri nikmah-nikmahnya, Allah akan menambahkannya. Ikhwani fiddin azakumullah, kajian kita pada malam ini masih berkaitan dengan bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang ancaman menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan dalil yang kedua di dalam bab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan bumi. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita masuki dalil berikutnya, yaitu firman Allah di dalam suratul Kautsar, fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli lirabbika wanhar, artinya adalah salatlah karena Tuhanmu, karena Allah. Wanhar, dan nyembelihlah. Jadi salat harus karena Allah, menyembelih juga harus karena Allah. Karena apabila seseorang melaksanakan salat atau menyembelih karena selain Allah, karena sesuatu yang lain, maka tentunya ibadahnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fi din azakumullah, di sini disebutkan salat dan menyembelih. Salat itu adalah ibadah badan, puasa ibadah badan, haji ibadah badan, zakat ibadah harta, dan menyembelih juga termasuk ibadah harta. Jadi ibadah badan ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan oleh badan kita ini harus dia karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta yang kita keluarkan ini harus dia karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridha Allah. Tidak boleh kita mengeluarkan serupiah pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa ita'iz zakah." Sesungguhnya firman Allah, kami menurunkan harta. Kita ini semua diberikan harta. Buktinya kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya baju, kita makan 3 kali sehari. Ini adalah bentuk-bentuk nikmah yang Allah turunkan kepada kita, yaitu harta ini. Nah,
Harta ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan memberikan kepada kita untuk apa itu? Untuk kita bersenang-senang, untuk kita berfoya-foya? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liiqamis shalah, agar kita mendirikan salat. Jadi, kita dikasih upah oleh Allah, dikasih kenikmatan, terus menerus dikasih makanan dan minuman, rumah, kemudian pakaian, supaya kita mendirikan salat. Salat dengan baik. Maka itu artinya orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, lalu salatnya tidak bagus, maka tentunya ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja di dunia ini, apabila kita menyewa pekerja untuk misalnya silahkan bangunkan saya, buatkan saya kamar, ya, kamarnya sekian kali sekian, temboknya panjangnya sekian, pintunya di sebelah sini, jendelanya di sebelah sini, dan saya kasih kamu upah yang paling banyak, upahmu paling besar dibandingkan pekerja-pekerja yang lainnya, namun salah dikerjakan semuanya. Ya, nemboknya enggak benar, jendelanya tidak benar, kemudian pintunya tidak benar, catnya juga tidak benar. Kira-kira yang punya bangunan ini senang apa enggak? Tidak mungkin dia akan senang, pasti dia marah. Begitu juga kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat siang dan malam. Ya, tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyaknya orang yang tersiksa gara-gara dia tidak bisa tidur. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Mungkin antum pernah mendengar tentang raja yang sangat hebat, yaitu Harun al-Rashid. Pernah dengar tentang Harun al-Rashid? Raja yang luar biasa ini, raja yang ditakuti oleh orang Romawi dan Persia. Suatu hari dia bangun istana. Setelah dia selesai membangun istananya ini, dia datangkan, kebiasaan orang Arab seperti itu, penyair-penyair ini didatangkan untuk memuji istananya ini. Sehingga apabila sudah selesai penyair-penyair ini memuji istana ini, datanglah seseorang yang terakhir namanya Abul Atahiyah. Lalu ketika Abul Atahiyah itu datang, di depannya Harun al-Rashid itu ada air dingin. Lalu Harun al-Rashid mengatakan, maksudnya bagaimana pendapatmu tentang istanaku ini? Lalu dia mengatakan, wahai raja, seandainya engkau tidak bisa minum air putih yang ada di depanmu itu, berapa biaya yang engkau akan keluarkan agar engkau bisa minum air putih itu? Dia mengatakan, saya akan bayar dengan semua kekuasaan saya ini. Lalu setelah engkau minum air putih itu, kencingmu tertahan, kencingmu tertahan, berapa engkau akan mengeluarkan biaya supaya engkau bisa mengeluarkannya lagi? Dia mengatakan, saya akan bayar dengan semua wilayah saya ini. Lalu apa kata Abul Atahiyah? Negara yang nilainya hanya satu kali kencing engkau banggakan? Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah sangat-sangat banyak. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta ini dan memberikan kita harta ini, semuanya kita telah diberikan harta oleh Allah. Itu tujuannya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Apabila kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, coba antum pikirkan ayo ikhwah, kita ini setiap hari 3 kali kita makan. Coba antum tanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka makan seperti kita 3 kali sehari? Sarapan paginya lain, makan siangnya lain, makan malamnya juga lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia taruh batu di perutnya, kemudian diikat supaya dia tidak bungkuk. Kenapa demikian? Karena berhari-hari dia tidak makan. Sampai sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyampaikan hadisnya,
sahabat itu mengatakan, aku melihat ada batu di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai dia mengikat batu di perutnya, itu berarti sudah sekian lama dia tidak makan. Padahal dia adalah manusia yang terbaik, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, dan surganya adalah paling tinggi. Seperti itu menderitanya. Kita ini bukan manusia terbaik, dosa kita tidak diampuni oleh Allah, belum tentu masuk surga. Makanan kita 3 kali sehari. Setiap selesai makan ada istilah cuci mulut, ada cuci tangan, ada cuci kaki, macam-macam semua mau dicuci. Ya, begitu banyak nikmat kita ini. Namun coba lihat solat kita mungkin berantakan luar biasa. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa merenungkan hal ini. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebelum dia menjadi seorang muslim, dia sudah menjadi konglomerat, pengusaha yang sukses. Ya. Kemudian meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi apa? Khalifah. Bayangkan seorang kaya raya, kemudian dia menjadi khalifah. Berapa kira-kira kekayaan yang dia akan kumpulkan? Ya. Namun tahukah kita bahwa ketika Abu Bakar meninggal dunia, baju yang ada hanya yang nempel di badannya itu saja. Padahal dia seorang pengusaha yang kaya raya, kemudian dia seorang khalifah. Namun bajunya hanya satu yang nempel di badannya itu saja. Ketika putrinya mengatakan, kami akan membelikan engkau kain kafan yang baru, dia mengatakan, jangan. Orang yang hidup itu lebih pantas untuk memakai yang baru. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah renungan bagi kita. Ya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, namun ibadah kita ini seperti ini. Bahkan mungkin malas kita. Malas kita datang untuk beribadah kepada Allah. Mungkin di anak-anak disuruh main-main di luar dulu. Yang punya anak ini tolong dijaga anaknya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, jangan-jangan kita ini dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya hendaklah kita senantiasa memikirkan ayo ikhwah, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian bandingkan dengan salat kita yang seperti ini, ibadah kita yang seperti ini. Apakah kita pantas ya untuk berada dalam kondisi seperti ini? Seharusnya kita meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita. Hafalan Al-Quran kita harus kita tingkatkan. Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita tingkatkan. Pemahaman kita terhadap agama kita harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena upah yang datang dari Allah, yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Ya. Masa nikmatnya itu begitu banyak lalu ibadahnya sedikit? Ya, karena nanti di akhirat ayo ikhwah, kalau dia tidak seimbang nikmat dan ibadah ini, celakalah kita. Ya, nikmat ini yang kita beri, yang kita terima ini tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan ibadah kita, maka celakalah kita nanti. Kemudian, jadi fasalli li rabbika wanhar. Salat ini adalah ibadah badan, puasa ibadah badan, haji ibadah harta dan badan. Kemudian zakat itu adalah ibadah harta. Menyembelih ini adalah ibadah harta. Menyembelih itu ibadah. Maka ibadah itu tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Apabila dialihkan kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Dan ini adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apa faedah-faedah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang luar biasa ini? Yang pertama, wujubu syukri ni'matillah azza wa jalla. Wajib mensyukuri nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah ini banyak, tidak bisa kita hitung. Ya. Mata ini adalah nikmat Allah. Telinga, lidah, tangan, kaki, ini semuanya nikmat Allah. Kesehatan nikmat Allah. Dan Allah memberikan kita nikmat ini cuma-cuma. Kita tidak pernah dipungut pajak, tidak pernah kita disuruh bayar. Tapi ingat, ya, tanggung jawabnya nanti di akhirat itu adalah sangat-sangat besar. Ya.
Seringkali kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan laqad a'dzara Allahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah tidak memberi alasan bagi seseorang yang telah diberikan umur 60 tahun, tidak ada lagi alasan yang akan diterima oleh Allah. Kenapa kamu tidak tahu itu? Oh ya Allah, tidak ada guru ngaji di tempat saya, enggak diterima. Kenapa salah caramu berwudu sampai kamu tua, sampai kamu mati? Ya Allah, saya tidak tahu, enggak diterima itu oleh Allah. Ya, kenapa akidahmu salah? Dari kamu kecil sampai kamu tua, sampai kamu mati, kenapa akidahmu salah? Oh ya Allah, saya enggak pernah ngaji, enggak diterima oleh Allah. Ya, karena Allah memberikan kita waktu yang cukup untuk mempelajari agamanya dan untuk mengetahui jalan yang benar, namun kita tidak lakukan. Umur yang cukup 60 tahun. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memberikan kalian umur ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, dan dalam umur itu yang kami berikan kepada kalian itu cukup untuk kalian bisa mengambil peringatan, bisa mengambil pelajaran. Ya, umur yang cukup untuk kalian, bagi kalian untuk mengetahui ini akidah yang benar, ini akidah yang salah, ini ibadah yang benar, ini ibadah yang salah, ini bid'ah, ini sunnah, ini sudah cukup. Ya, namun kalian tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, dan datang kepadamu pembawa peringat. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya ya ikhwah, ketika kita lalai sekian tahun, sekian puluh tahun kita lalai, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatan dari Allah? Uban ini peringatan dari Allah. Ya, rambut kita yang putih, uban ini peringatan dari Allah. Seolah-olah kita dikatakan jangan lagi kamu lalai. Sudah sekian puluh tahun kamu lalai, maka sekarang di sisa umurmu ini jangan kamu lalai. Kalau sudah peringatannya itu datang dia masih lalai, maka ini manusia yang celaka ini. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, umur ini adalah nikmah yang sangat-sangat besar. Makanya coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wal 'asr. Terus apa? Innal insana lafi khusr. Ya, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kalau dia tidak memanfaatkan masa hidupnya, rugi dia. Ya, sia-sia hidupnya. Ikhwani fiddin azakumullah, harus kita sadari kita ini adalah orang muslim. Kita ini adalah orang yang beriman, bukan seperti orang kafir. Bukan seperti orang Yahudi, Nasara yang hidup mereka hanya untuk bersenang-senang di dunia, melancong sana ke sana kemari. Kita tidak seperti itu. Ya, kita ini dijelaskan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau orang kafir dia bersenang-senang, ya, karena dunia ini surga mereka. Kalau kita di akhirat nanti, maka apabila kita lalai, maka sama kita seperti mereka jadinya. Ya, kalau kita tidak pelajari agama kita, ya, tidak pelajari syariat kita, maka sama kita seperti mereka. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah wujubu syukri ni'matillah. Kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa min a'zam ma yushkarullahu alaihi at-tauhid. Dan cara berterima kasih yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Apa artinya itu? Artinya semua ibadah yang dia lakukan itu, semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Ini adalah cara berterima kasih yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita berterima kasih seperti itu, apakah Allah akan untung? Tidak, yang akan untung kita sendiri.
Ya, sampai kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita berterima kasih, yaitu tauhidkanlah Allah. Ya, ikhlaskanlah semua amal ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walidha ja'atil ayah musaddaratun bil fa'is sababiyah ay bisababi i'ta'ina lakal kautsar salli li rabbika wanhar. Jadi oleh karena itu ayat ini diawali dengan huruf fa. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli. Inna a'tainakal kautsar artinya wahai Muhammad, kami telah memberimu al-kautsar, sungai di dalam surga. A'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Maka karena kami telah memberikan kepadamu kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, nyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ini tauhid ini. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Ya, nikmat Allah bagi kita ini tidak bisa kita hitung. Maka syukurilah nikmat Allah itu. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan bertauhid. Salat karena Allah, nyembelih karena Allah, ya, bersedekah karena Allah, ngaji karena Allah, semua karena Allah. Ya, maka itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian mensyukuri nikmat Allah itu keuntungan bagi kita. Kita akan aman di dunia dan aman di akhirat. Tidak mensyukuri nikmat Allah, celakalah kita di dunia, celakalah kita di akhirat. Kemudian fa idza aradta an takuna syakiran fa 'alaika an taquma bit tauhid. Oleh karena itu, jika engkau ingin termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayo ikhwah? Jelas. Kalau ditanya antum ayo ikhwah, kira-kira berapa sudah kitab tauhid yang antum tamatkan? Supaya kita tahu tauhid itu kan harus kita pelajari. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Harus kita pelajari. Ya, dan sekian kali kita katakan jangan merasa cukup dengan kajian-kajian ini. Harus juga kita di rumah kita baca, harus kita mendengar kajian-kajian ustaz-ustaz yang lain atau ulama-ulama yang lain tentang tauhid, karena kita ini hidup harus di atas tauhid. Mati harus di atas tauhid. Kan ayat pertama di bab ini adalah firman Allah, inna salati wa nusuki. Terus apa? Wa mahyaya. Terus apa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, artinya sesungguhnya salatku, sembelihanku. Ya, kemudian wa mahyaya, hidupku ini harus di atas tauhid. Aku hidup di atas tauhid. Wa mamati, dan matiku juga harus di atas tauhid. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana akhiru kalamihi apa? La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat apa itu? Kalimatut tauhid. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, meskipun dia dibakar dulu, disiksa dulu, dia akan tetap keluar dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi kalau tauhidnya tidak ada, mustahil dia akan keluar dari neraka. Tauhidnya rusak, tidak mungkin dia akan keluar dari neraka, wal a'yadu billah. Kemudian yang kedua, anna al-kautsar al-madhkura huna jaa tafsiruhu fi haditsih. Kautsar yang disebutkan di dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innahu nahrun fil jannah. Kautsar ini adalah sungai di dalam surga. Coba lihat ayat ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
membalas orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk beribadah. Ya, dia sabar, ya, melaksanakan ketaatan, sabar menjauhkan maksiat-maksiat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surganya itu ada sungai min ma'in ghairi asin. Sungainya itu dari air yang tidak berubah-ubah baunya. Kalau air ini, ya, sepekan, 2 pekan atau dia kena dengan matahari, berubah airnya. Berubah apa? Baunya. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai dari khamr, tapi khamr yang tidak memabukkan. Ya, khamr ladzatil lisyaribin, yang merupakan kenikmatan bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai dari susu yang tidak berubah-ubah rasanya. Ya, kalau kita kan ada bukan lautan tapi kolam susu, padahal dia bohong itu. Ya, ini sungai dari susu yang tidak berubah-ubah rasanya. Kalau susu apapun yang kita beli di toko pasti ada masanya. Melewati masanya itu dia akan apa? Berubah rasanya. Kemudian wa anharun min asalin musaffa, dan sungai dari madu murni. Madu murni. Sekarang kita beli madu mana ini Pak? Madu Sumbawa. Memang dia betul madu Sumbawa, tapi dari Sumbawa sudah dicampur, tidak murni. Nah, itu balasan dari Allah bagi orang-orang yang melelahkan badannya di dunia untuk beribadah kepadanya. Dia bangun di tengah malam, di siang hari dia puasa, di malam hari dia tahajud, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Ya, dia melakukan amal saleh dan beriman. Apa balasannya dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikannya kehidupan yang baik. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada pekerjaan mereka. Ya, lebih besar daripada pekerjaannya. Ya, kita beribadah mungkin hanya berapa tahun kita beribadah? Katakanlah 40 tahun kita beribadah. Potong masa balik, potong masa tidur, makan, minum, main-main, bekerja. Mungkin ibadah kita ini hanyalah 2 tahun. Lalu 2 tahun itu potong mana ibadah yang paling bagus kita kerjakan selama 2 tahun itu. Mungkin ibadah kita hanya mungkin 2 bulan saja yang bagus, yang bisa diterima. Kan disortir dia nanti. Ya, yang bagus itu hanya 2 bulan saja. Lalu apakah kalau kita masuk surga setelah 2 bulan kita diusir oleh Allah? Tidak. Kalau kita sudah masuk ke surga, kita akan kekal di dalamnya. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Jadi, Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, inna a'tainakal kautsar, itu adalah apa? Sungai di dalam surga yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, anna hadhil ayah dzakarat al-ibadah al-badaniyah wa hiya as-salat wal ibadah al-maliyah wa hiya an-nahr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 ibadah. Yang pertama salat. Salat ini adalah ibadah badaniyah, maka ini mewakili semua ibadah-ibadah badan yang lainnya. Kemudian an-nahr, menyembelih. Ini ibadah apa? Maliyah, ibadah harta. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menyembelih seekor kambing atau seekor sapi, lalu dia tidak menyembelih, maka jangan dia mendekati musalla kami. Ya, dilarang dia salat. Karena dia ini adalah orang yang sangat buruk. Dia punya harta untuk menyembelih seekor kambing, namun dia pelit. Ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa man yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lahu wa yaghfir lahu. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, qardan hasana, Allah tidak mau berhutang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhutang, maksudnya adalah sebagaimana orang yang berhutang itu dia harus membayar, maka Allah Subhanahu wa taala juga apabila orang melakukan kebaikan dia pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, wujubul ikhlas fi an-nahri wa fi as-salat. Wajib bagi kita untuk ikhlas ketika menyembelih dan ketika kita salat. Walidha qala fasalli li rabbik. Oleh karena itu Allah di sini berfirman fasalli, salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kira-kira kalau seandainya kita akan berikan istri kita hadiah, kita akan berikan istri kita hadiah. Hadiah itu apa? Jilbab. Ya, di sini sobek, di sana sobek, di sini sudah rusak, di sana rusak. Kira-kira senang dia menerima hadiah ini? Ayul ikhwan, senang dia menerima hadiah ini? Senang dia menerima hadiah ini? Robek sana sini, sobek di sana, sobek sini, di sini sudah rusak, di sini sudah rusak. Ya, yang ini hadiah untukmu. Begitu dia melihatnya, apa namanya? Robek, luntur sana sini, rusak sana sini, pasti dia apa? Kecewa dia. Ya, ini kita ini salat ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa salat kita dia bolong-bolong, yang kita faham hanya Allahu Akbar dan Assalamualaikum aja. Itu yang dia tahu. Di tengah-tengahnya semuanya dia menghayal. Masa salat yang seperti itu kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kalau dia seperti itu, termasukkah dia orang-orang yang berterima kasih kepada Allah? Tidak berterima kasih. Apa ancamannya dari Allah yang tidak berterima kasih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur, tidak mau berterima kasih kepadaku, diancam kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku adalah sangat-sangat pedih. Kalau orang sini mengancam, apa bagaimana cara mengancam bahasa sini? Ya. Apa katanya orang sini kalau mengancam? Bahasa Sasaknya. Kalau orang Lombok Timur mungkin agak sedikit kasar dan mengancam. Awas mek katanya. Kalau sini apa? Hah? Awas mek. Itu dia. Jadi diancam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, kita diancam ketawa ketiwi, ngangak-ngingkik, diancam sama Allah. Ngangak-ngangak dia yang diancam ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Sehingga itu ancaman, dia tidak tahu kalau dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwah, harus kita berubah. Jangan kita terus-menerus seperti ini. Kemudian fasalli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu. La ila ghairihi. Jangan salat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Wa kadzalika wanhar, demikian juga nyembelih. Ya, nyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, anna tauhid ar-rububiyyah mustalzimun li tauhidul uluhiyyah. Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu ayol ikhwah? Mengimani bahwa Allah
yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Ini namanya tauhidur rububiyah. Ya, semua manusia pasti ada di dalam hatinya tauhidur rububiyah. Ya, mengimani bahwa Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur segala-galanya, Allah yang memiliki segala-galanya. Ini namanya tauhidur rububiyah. Ya, di sini dikatakan tauhidur rububiyah ini kelazimannya adalah tauhidul uluhiyah. Karena orang yang tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang mengatur segala-galanya, masa dia akan sembah selain Allah? Yang selain Allah ini dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mengatur, tidak memiliki apa-apa. Masa ilah yang seperti itu yang dia akan sembah? Faham maksudnya ya ikhwah? Ya, jadi seorang muslim apabila dia sudah yakin semua manusia, siapapun, hatta orang kafir, ya, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna apa? Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Kalau kamu tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa kamu sembah selain Allah? Ya, ada yang menyembah malaikat. Malaikat tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak punya apa-apa. Ada menyembah nabi, ada menyembah wali. Nabi dan wali tidak bisa menciptakan, justru dia diciptakan. Dia tidak bisa memberi rezeki, justru dia diberi rezeki. Dia tidak bisa mengatur, justru dia yang diatur. Kalau yang seperti itu sifatnya, apakah dia pantas untuk diibadahi? Tentunya tidak. Ya, yang pantas kita ibadahi yaitu Allah, karena dia yang menciptakan, dia memberi rezeki, dia mengatur segala-galanya, dia yang memiliki segala-galanya. Yang di langit dan di bumi ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh lemah akal seseorang yang tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, lalu dia minta kepada orang yang maha miskin. Ya, minta dikubur, minta kepada wali fulan, minta kepada malaikat dan yang lain-lainnya. Dia tahu Allah yang maha kaya, dia tidak minta kepada yang maha kaya, justru dia minta kepada yang fakir, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Nasallallahu salaman afiyah. Lihat ayo orang kalau sudah tidak bertauhid, akalnya tidak apa? Tidak jalan akalnya. Kemudian fayakunul ma'na farabbuka alladhi a'taka al-kautsar wa an'ama 'alaik yastalzimu an takuna al-ibadatu lillah. Maka maksudnya di sini adalah karena Allah telah memberimu. Ya, memberi itu termasuk tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberi, Allah yang memberi rezeki, memberikan umur dan yang lain-lain. Maka karena Allah yang telah memberimu segala-galanya, maka sepatutnya bagimu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memberimu, masa yang lain kamu ibadahi? La ilaha illallah. Allah yang memberinya, berterima kasihnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anna an-nahra lirabbi la li faqrihi. Ketika kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah butuh kepada sembelihan kita itu. Tidak sama sekali. Bahkan Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita ini. Memang Allah perintahkan kita untuk beribadah ikhlas karena Allah, dan dilarang kita beribadah kepada selain Allah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita ini. Yang butuh kepada ibadah itu kita sendiri. Ya, karena kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan beribadah kepada selain Allah. Ya, karena yang namanya manusia pasti dia beribadah. Orang Yahudi dia beribadah juga. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang apa saja pasti dia beribadah. Ada Tuhan yang dia sembah. Ya, coba lihat ayo ikhwah. Orang-orang di India ada lebih dari 1000 Tuhan di sana. Lebih dari 1000 Tuhan.
Sampai pernah saya nonton di National Geography, ada Tuhan orang India yang baru. Apa Tuhan yang baru coba? Apa Tuhan yang baru? Bukan sapi, bukan kerbau, Tuhan barunya ada. Tuhan baru ini, ya, Tuhan barunya itu adalah toilet. Toilet disembah. Karena di kampung itu tidak ada toilet, jadi mereka sembarangan BAB. Ya, dibangunkanlah oleh seseorang toilet. Nah, ini sehat ini, berarti ini patut kita sembah. Disembah. Coba lihat aja, ya. Jadi orang kalau dia tidak beribadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada selain Allah. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, imma dia akan beribadah kepada hawa nafsunya, atau dia akan beribadah kepada syaitan. Ya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita beribadah itu bukan karena Allah yang butuh kepada ibadah kita. Kita menyembelih bukan karena Allah yang butuh kepada sembelihan kita, tapi yang butuh kepada ibadah ini adalah kita sendiri. Wa innama huwa li faqri ibadihi. Aduh, lanjutkan sedikit saja ya. Yataqarrabuna ilaihi bihadhihi al-ibadah li faqrihim hatta yughnihim. Nah, jadi ketika kita beribadah karena kita yang butuh kepada ibadah ini, kita beribadah supaya Allah berikan kita, berikan kesehatan, berikan taufik, berikan hidayah, berikan pahala, berikan surga. Jadi karena kita butuh kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, cara untuk mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sembelihan kalian ini itu darahnya tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya juga tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian, keimanan kalian, ketaatan kalian, itu yang sampai kepada Allah. Ya, karena kalian menyembelih ini karena ketakwaan kalian, karena ketaatan kalian, karena keimanan kalian, itu yang sampai kepada Allah dan itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembelihan ini. Ya, Allah tidak butuh kepada sembelihan kita. Ya, tapi Allah memerintahkan kita karena kita yang butuh untuk diperintah. Kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa kita akan menjadi seperti binatang. Ya, lihat orang kafir yang menolak perintah-perintah Allah. Apa firman Allah tentang mereka? Allah berfirman, "Innahum illa kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang ternak, padahal cerdasnya luar biasa. Namun karena dia tolak perintah-perintah Allah, maka Allah samakan dia seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang yang kafir itu, yang cerdas, yang pintar, tapi dia tolak perintah Allah, mereka itu biarkanlah mereka makan, bersenang-senang dan makan seperti binatang. Ya, binatang hanya taunya jima saja dia tahu, dan taunya makan aja. Mereka itu seperti itu. Jadi apabila kita tolak perintah-perintah Allah, maka kita ada pada diri kita ini sifat seperti sifatnya siapa? Orang-orang kafir atau binatang itu. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau jadi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang habis, semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.